Sudah? Ya, sudah mulai. Udah mulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim wa la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kajian kita tentang modernisasi dalam beragama ya. Yang penekannya adalah sikap toleransi antar umat beragama. Bagaimana kita ketahui bahwa dasarnya tentu Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam Islam toleransi itu maknanya adalah tasamuh, saling menghargai, saling menghormati antar sesama umat beragama. Dan itu sudah Rasulullah contohkan beberapa waktu yang lalu ketika Al-Quran turun, surat Al-Kafirun, ayat 1-5 di situ menjelaskan tentang pentingnya toleransi di dalam umat beragama. Nah itu sudah Rasulullah tunjukkan di kala itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Asbabun Nuzul ayat surat Al-Kafirun 1-5 itu dijelaskan bahwa pembesar kaum Quraisy atau kaum Nasrani ketika itu mengusulkan kepada Rasulullah karena akibat dari pertikaian yang terjadi antara umat Islam dengan kaum Nasrani ketika itu, sehingga mereka menyatakan perdamaian. Jadi perdamaian yang diminta oleh kaum musyrikin atau Nasrani ketika itu adalah kita bergantian di dalam beribadah. Satu kali beribadah menurut Islam dan satu kali beribadah menurut agama mereka. Jadi dikala hari Jumat kita sama-sama ke masjid, dikala hari Minggu diminta kita sama-sama ke gereja. Itu pengertiannya. Namun ketika itu Rasulullah tidak menjawabnya bagaimana persetujuan Muhammad. Karena persetujuan Muhammad yang minta ketika itu. Namun Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW waktu itu tidak menjawabnya, tapi yang menjawabnya adalah Allah dengan turun surat Al-Kafirun. Nah, artinya apa? Di situ ditekankan bahwa toleransi itu terbagi menjadi dua. Toleransi itu terbagi dua, yaitu toleransi yang dibenarkan dan toleransi yang dilarang. Toleransi yang pertama, toleransi yang dibenarkan adalah toleransi dalam bidang-bidang kemanusiaan. Seperti toleransi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu dibolehkan. Jadi toleransi antar umat beragama, antara beda agama, di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, dan pendidikan itu dibenarkan. Kerjasama di dalam bidang tersebut. Namun ada satu toleransi yang dilarang di dalam Islam, yaitu toleransi dalam bidang akidah. Karena akidah tidak bisa ditoleransikan. Maka turunlah ayat surah Al-Kafirun dengan di ujung ayatnya yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi kalau masalah akidah tidak ada toleransi. Ketika kaum Nasrani mengajak kepada kita untuk pergantian ibadah, maka Allah menjawabnya dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Dalam sejarah juga dijelaskan bagaimana Rasulullah menghormati dan menghargai kaum Nasrani ketika beberapa rombongan dari kota Najran yang sebanyak 60 orang yang datang ke kota Mekah ketika itu ingin berkunjung ke kota Mekah
ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin mempelajari tentang Islam. Dan akhirnya ketika itu Rasulullah menyambutnya dengan begitu antusias. Rasulullah menyambutnya dengan berbagai macam persiapan, sehingga orang-orang Nasrani ketika itu dalam rombongan Dewan Gereja kalau dibilang sekarang, yang berkunjung kepada Rasulullah dan bertemu kepada Rasulullah ketika itu dan berbincang-bincang tentang masalah Islam, masalah kerasulan Rasulullah, walaupun memang waktu itu titik temunya tidak ada, tapi Rasulullah begitu menyambutnya, karena kata Rasulullah, seseorang yang menyakiti orang-orang di luar Islam, maka sesungguhnya dia adalah menyakiti diriku. Sedangkan orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam, maka dia akan bersamaku seperti jari manis dengan jari tengah, nanti bersamaku di surga. Nah, jadi ketika itu Rasulullah sangat menghormati dan menjamu orang-orang Nasrani ketika itu. Dan bahkan ketika dia ingin pamit, ingin kembali ke negaranya, rombongan itu meminta kepada Rasulullah, sesungguhnya dia ingin melaksanakan ibadah. Ingin melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi ketika itu rombongan sahabat protes kepada Rasulullah, ini tidak bisa dibiarkan, namun Rasulullah ketika itu membenarkan. Artinya orang-orang Nasrani ketika itu beribadah di Masjidil Haram sesuai dengan ajaran agama mereka, maka Rasulullah membolehkan. Nah, itulah salah satu sikap toleransi yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semua, bahwa kita di zaman era modern ini juga kita beragama tidak pernah memaksakan agama kepada mereka, tapi kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan dan menunaikan ajaran agama mereka masing-masing, selagi dia tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu kita, ya, tidak mengganggu cara ibadah kita. Silakan, karena Allah sudah menekankan untukmu agamamu dan untukku agama. Jadi intinya adalah dalam kehidupan beragama kita harus saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati. Karena sesungguhnya yang namanya tasamu itu adalah membiarkan orang beribadah tanpa mengganggunya. Ya, karena dia juga punya ajaran. Jadi sesungguhnya Allah kan sudah memberikan petunjuk kepada kita apa yang benar menurut kita, dan sesungguhnya apa yang benar menurut Allah kita sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tinggal kita memilih apakah kita akan memilih kepada jalan kebenaran atau jalan keburukan. Maka Allah tekankan kepada kita umat Islam terutama, sesungguhnya agama yang diredhoi oleh Allah hanyalah Islam. Itu menurut pandangan kita. Namun pandangan agama lain juga mereka menganggap bahwa agama dia juga benar. Sesungguhnya dalam perjalanan Nabi dan Rasul, artinya punya masa tertentu. Umat Nabi Musa ada waktunya, begitu umat Musa wafat, maka turun Nabi Isa, maka risalahnya digantikan oleh umat sesudah. Begitu juga Rasulullah SAW diturunkan oleh rahmatal lil alamin untuk seluruh umat di permukaan bumi ini. Ini seharusnya yang memang Nabi dan Rasul terakhir yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti adalah Nabi besar Muhammad SAW, yaitu agama yang dibawanya adalah Islam. Namun karena ajaran agama berkembang begitu banyak di permukaan bumi ini, maka kewajiban kita adalah selalu menghargai dan menghormati. Namun kita harus tetap yakin bahwa toleransi yang dibenarkan itu adalah toleransi dalam bidang kemanusiaan, dari bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan itu saja. Tapi tidak ada bertoleransi di dalam segi akidah dan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.